Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bifadli syahrin azim, syahrin mubarak, syahrin fihi lailatun khairun min alfi syahr, wa man adda fihi bi khaslatin min al-khairi kaman adda faridatan fima siwah, wa man adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan fima siwah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du, fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membincang tentang keragaman madhab dan mencari titik temu solusinya, ya. Kita sama-sama memahami bahwa umat Islam pada faktanya hari ini terdiferensiasi dalam berbagai madhab dan aliran, bahwa Quran itu satu, hadis itu Rasulnya satu, tetapi pemahaman terhadap Quran dan hadis ini melahirkan banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara umat Islam. Keragaman ini adalah sesuatu yang niscaya, karena Allah sendiri di dalam Al-Quran di surat Yusuf, Allah cuma menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuka, jika Tuhan kalian menghendaki, la ja'alan nasa, pasti Allah akan menjadikan manusia-manusia ini ummatan wahidah, umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, dan faktanya tidak akan pernah berhenti, selalu dan terus menerus di antara manusia itu akan terjadi perbedaan-perbedaan. Maka kalau kita melihat ayat ini, keragaman itu adalah fitrah, bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Siapapun yang menghendaki keseragaman dalam segala hal, maka dia menentang sunnatullah itu sendiri. Sebagian orang yang baru mengerti ilmu agama selalu berpikir, kenapa kita ini tidak satu model saja? Kenapa kalau tarawih itu kalau 20 ya udah 20 semuanya sedunia, tidak usah ada yang 8? Kenapa kalau tidak 8 aja semuanya, nggak ada yang 20 misalnya? Kenapa kalau subuh itu kunut ya tidak sudah kunut aja semuanya? Kenapa kalau tidak kunut aja semuanya, dan seterusnya? Kenapa ada keragaman di tengah keberagamaan? Ini adalah sesuatu yang sudah pasti. Di dalam hadis yang sudah sangat populer, Rasulullah bahkan sudah memberikan isyaratnya bahwa orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan orang Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis ini mengindikasikan karena banyaknya umat Islam, sehingga kemungkinan keragaman di dalamnya menjadi sangat banyak.
Dan kita juga mengerti bahwa salah satu doa yang Allah tidak kabulkan pada Rasulullah adalah ketika beliau meminta kepada Allah agar umat Islam itu dijadikan satu golongan saja. Allah tidak mengabulkan sehingga hari ini kita beragam, berbagai ragam. Keragaman ini kita bisa lihat dalam berbagai dimensi. Dalam dimensi akidah ada keragaman dari mulai yang akidahnya sangat ekstrim kanan sampai ekstrim kiri. Yang paling ekstrim kanan, paling mengaku paling memihak Islam, sehingga tidak menempatkan siapapun selain kelompoknya, adalah kelompok takfiri, kelompok yang menganggap dirinya saja yang Islamnya benar, yang lain kafir. Kelompok ISIS ada di sini, sehingga selain dia tidak bisa benar sudah akidahnya. Ya, agak longgar sedikit kelompok yang dikenal tukang membid'ahkan orang lain, kayak dia sendiri yang paling benar, selain kelompoknya ahlul bid'ah, ahlul dolalah. Itu dikenal dengan kelompok yang ekstrim kanan. Tapi di kiri juga sama. Dalam hal akidah ada kelompok yang sangat ekstrim kiri, yang dikenal dengan Islam liberal. Saking gampangkannya urusan Islam sampai mereka menganggap Islam ini tidak bedanya hanya seperti pakaian saja, bahkan dengan agama lain, sehingga dikenal dengan kelompok pluralisme teologis. Nah, lebih longgar lagi, lebih agak ketat nanti Islam liberal. Nah, di antara kelompok inilah kelompok yang sekarang disebut dengan kelompok moderat, kelompok yang tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri di dalam memahami ajaran-ajaran agama, sehingga dikenal dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kurang lebih kalau di Indonesia kelompok NU Muhammadiyah itu ada di daerah sini. Begitu juga persis dan yang lainnya. Kelompok-kelompok ini, kalau dulu kita mengkaji kajian Islam dengan Prof. Harun Nasution, beliau selalu mengingatkan selama aliran itu masih merujuk kepada Quran hadis, maka dia tidak boleh disebut tidak Islam, meskipun kadang kita tidak cocok. Selama dia masih menyandar pada Quran hadis, jangan sekali-kali dikafirkan. Itu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama orang itu sholatnya masih menghadap ke kiblat, meskipun kita tidak cocok dengan pendapat-pendapatnya, jangan sekali-kali mengkafirkan orang yang masih sholatnya ngadep kiblat. Meskipun sholatnya cuma setahun sekali kalau lebaran doang, tetap jangan dikafirkan. Selama orang itu masih percaya kepada Allah, percaya pada Rasulullah, jangan berani-berani mengeluarkan orang itu dari Islam, karena Rasulullah masih menerima, masih ada pintu tobat, mending didoakan. Di dalam konteks akhlak tasawuf juga ada perbedaan-perbedaan. Thariqah itu yang mutabaroh saja itu lebih dari 46. Ada Qadiriyah, Naksabandiyah, Syistiyah, Khulwatiyah, Tijaniyah, Syadiliyah, dan sebagainya. Ini yang disebut thariqah yang mu'tabarah. Yang ghairu mu'tabarah, unrecommended, maka itu tidak dianjurkan, tidak diperkenankan untuk diikuti. Nah, standar mu'tabarah itu adalah satu, sesuai dengan Quran hadis. Yang kedua, para guru mursyidnya punya sanad yang sambung sampai ke Rasulullah.
Dalam konteks pembicaraan hari ini saya disuruh bicara tentang perbedaan di mazhab. Dalam konteks hukum di Islam ini ada perbedaan antara yang bermadhab dan tidak bermadhab. Ya. Dulu orang hanya mengenal bermadhab itu mengikuti Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah tidak ada, maka madhab itu terjadi dengan sendirinya. Imam Malik yang berada di Madinah mewarisi lebih dari 2000 sahabat dan anak-anaknya yang disaksikan oleh Imam Malik di samping Quran hadis, sehingga Imam Malik memutuskan tentang aturan keberagamaan itu dengan perspektif Madinahnya, sehingga muncullah apa yang hari ini kita kenal sebagai madhab Maliki. Imam Hanafi mewarisi ajaran agama dalam tradisi Kufah. Kita tahu bahwa sejak Sayyidina Utsman dibunuh, Imam Sayyidina Ali dibaiat menjadi pemimpin umat Islam. Sayyidina Ali memindahkan ibu kota negara ke Kufah karena Sayyidina Ali tidak mau ada pembunuhan di tanah haram lagi. Sayyidina Ali tidak ingin umat Islam bentrok di hadapan Allah dan Rasulnya, sehingga dipindahlah ibu kota ke Kufah. Sahabat-sahabat besar banyak yang pindah ke Kufah. Ajaran agama dan tradisi agama ini direkam oleh Imam Hanafi, sehingga jadilah madhab al-Hanafi, madhab Hanafi. Imam Syafi'i lahir di Ghazah, besar di Mekah, dididik di Mekah dalam tradisi fikih madhabnya Sufyan As-Sawri dan Sufyan bin Uyainah. Kemudian setelah habis belajar di Mekah, Imam Syafi'i pindah ke Madinah belajar kepada Imam Malik sebagai ulama terbesar di Madinah zaman itu. Sampai akhirnya Imam Malik merasa ilmunya sudah habis dan memberi bekal Imam Syafi'i. Ketika Imam Malik mendapat hadiah dari gubernur dibagi menjadi 2, memerintahkan agar Imam Syafi'i mencari ilmu ke Kufah, menemui Imam Hanafi. Maka Imam Syafi'i pergi ke Kufah untuk menggali keilmuan yang ada di Kufah. Imam Hanafi ternyata sudah pulang ke hadirat Allah. Maka Imam Syafi'i bertemu dengan murid-muridnya Imam Hanafi, dan selama seminggu Imam Syafi'i berada di madrasahnya Imam Hanafi. Selama itu Imam Syafi'i diminta menjadi imam di madrasahnya Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i tidak kunut. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai imam, bukankah kamu yang mengatakan kunut itu subuh sunnah muakkadah? Kenapa kamu tidak kunut?" Kata Imam Syafi'i, "Kamu harus ngerti tata krama. Kita di rumahnya siapa? Ini rumahnya Imam Hanafi. Beliau lebih senior dari saya, maka saya harus tahu adab dan tata krama. Saya harus menghormati pendapatnya Imam Hanafi." Imam Syafi'i bertemu di Baghdad dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i dalam hal ilmu hukum, ilmu syariat, ilmu fikih. Setelah cukup lama Imam Syafi'i berdialog dan mengajarkan ilmu fikih, usul fikih kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad dengan mengatakan, "Aku tinggalkan Baghdad, tidak ada orang yang lebih baik daripada Ahmad bin Hanbal." Dan Imam Ahmad bin Hanbal sangat mencintai Imam Syafi'i. Beliau mengatakan,
Pada satu hari ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal yang sholat sunnahnya sehari semalam 300 rakaat, tidak pernah tidur malam, mengatakan kepada putrinya bahwa tamuku ini lebih istimewa di hadapan Allah, lebih mulia di hadapan Allah daripada saya, abamu. Maka putrinya terus mengintip Imam Syafi'i sepanjang malam. Tapi dilihatnya Imam Syafi'i hanya tidur-tiduran saja. Dilihatnya tiduran dan tidurnya tidak sunnah Rasul, tidak miring kanan, tidak ngadep kiblat. Tahu-tahu bangun langsung sholat, tidak pakai wudhu. Maka putrinya Imam Ahmad bin Hanbal menyangkal, alim dari mana orang kayak begini, udah malam tidur saja, tidurnya sudah tidak ikut sunnah Rasul, bangun-bangun sholat tidak wudhu. Tapi putri Imam Ahmad itu tidak suka suudzon. Maka saat pagi hari didatangi Imam Syafi'i dan ditanyakan, Syekh, katanya abah kamu itu lebih hebat dari abah, tapi tadi malam tak lihat kok tidur tok, Syekh. Bangun-bangun langsung sholat tidak wudhu. Kata Imam Syafi'i, oh iya, aku tadi malam itu tidak tidur. Aku tadi malam itu cuma rebahan. Kalau orang tidak tidur rebahan, tidak perlu sunnah Rasul, Pak. Mau ngadep kemana juga gak masalah, nggak tidur. Mau miring kemana juga tidak masalah, nggak tidur. Dalam rebahan itu aku bisa menyelesaikan 40 masalah umat Islam. Hari ini orang menyelesaikan satu masalah aja gak selesai-selesai. Menentukan akhir Ramadan nanti gak beda lagi, gak selesai-selesai itu. Satu masalah gak selesai-selesai, gitu ya. Udah puluhan tahun gak selesai-selesai. Imam Syafi'i tiduran, Pak, 40 masalah selesai. Kayak apa jeniusnya orang ini, ya? Setelah itu Imam Syafi'i mencari ilmu lagi, karena keturunan Rasulullah setelah dibantainya Imam Husain itu mayoritas pindah ke Mesir, sehingga Sayyidah Zainab ada di Mesir, ya? Sayyidah Nafisah ada di Mesir, cucu-cucu Rasulullah yang jenius ada di sana. Dikejar hadis-hadis dan ilmu yang ada di Mesir, sehingga Imam Syafi'i akhirnya menjadi ulama besar di Mesir dengan madhab syafi'iyahnya dan meninggal di Mesir. Akhirnya hari ini kita mengerti madhab itu ada 4, ya. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Mereka semuanya ini adalah generasi yang terlahir sebelum 300 Hijriah. Batas orang boleh disebut salaf harus lahir 300 Hijriah atau sebelumnya. Kalau sudah lewat, bukan salaf lagi, bukan kelompok salaf lagi. Contoh Ibnu Taimiyah itu lahir 700 sekian, sudah bukan salaf. Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya sudah 600 tahun, 500 tahun berikutnya juga sudah tidak bisa lagi disebut salaf, sudah 1200-an. Salaf itu harus 300. Dan kalau kita ngomong ulama salaf cuma 4 yang sekarang ini pemikirannya terpelihara. Kalau tidak Maliki, Hanafi, kalau tidak Syafi'i, Hambali. Cuma 4 ini. Kemudian banyak orang yang tidak paham, dikiranya itu kita kalau ngikuti madhab itu terus tidak pakai Quran hadis. Ini orang bodohnya gak karuan, ya. Bukan begitu. Imam madhab untuk bisa sampai ke level mujtahid mustakil itu, Pak, hari ini syaratnya itu banyak, ya, syaratnya itu banyak, ya. Quran harus hafal 30 juz dengan qiraah sab'ahnya. Kalau cuma 30 juz masih belum boleh, harus dengan qiraah sab'ahnya atau qiraah asrahnya.
harus menguasai ulumul Quran, hafal hadis minimal 500.000 hadis dengan sanadnya, supaya nanti dia bisa mengkonfrontis antara berbagai hadis yang berkaitan dengan tema yang sedang dia pikirkan. Tidak gampang, dan hari ini tidak ada orang yang mampu ke level mujtahid mustaqil. Tidak ada, sudah tidak ada. Terus bagaimana melihat perbedaan-perbedaan seperti ini, ya, karena keterbatasan waktu, ya. Semua ulama ahlu sunnah bersepakat bahwa yang manapun dari 4 madhab ini adalah madhab ahlu sunnah wal jamaah. Mau Syafi'i, mau Hanafi, atau Hambali, atau Maliki, semua ahlu sunnah wal jamaah, ya. Sedangkan yang tidak bermadhab, kalau saya mengikuti pendapat Mufti Besar Al-Azhar, ya, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, atau Syekh Ramadan Buti, beliau sampai menulis bahayanya orang yang tidak bermadhab, karena kemungkinan akan kacau di dalam menafsirkan ayat-ayat Quran dan mengambil hukum. Kalau dia mengambil dari madhab-madhab yang ada, dikhawatirkan dia hanya akan mengambil yang mudah-mudahnya sesuai dengan selera nafsunya. Maka yang terjadi sebenarnya dia mengimami nafsunya dengan mengambil yang mudah-mudah saja dari madhab itu. Tetapi sebagian hari ini ada yang mengatakan tidak mengikuti madhab secara hasil fatwanya, tetapi mengikuti manhajnya saja, metodologinya saja. Dan ini sebagian ulama mengizinkan, asal orang itu memang memiliki kapabilitas untuk bisa sampai ke level itu. Bagi kita yang mengikuti madhab salah satu dari 4 madhab ini, maka tidak boleh kita itu merendahkan madhab manapun, ya. Maka kita harus lapang dada menerima perbedaan-perbedaan ini. Sebagaimana Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab At-Tibyan fi Nahyi 'an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan, beliau menyatakan bahwa Imam Malik dan Imam Hanafi itu berbeda lebih dari 400 masalah. Tapi kalau Imam Malik ketemu Imam Hanafi itu saling sayang, saling berpelukan, saling mendoakan. Imam Syafi'i itu murid guru dengan Imam Malik, Pak, tapi perbedaan pendapatnya bisa ekstrim. Imam Malik mengatakan, aku tidak senang kalau ada muridku yang sholat membaca Fatihah dengan menggunakan bismillah, karena Imam Malik memegang hadis yang Rasulullah kalau baca Fatihah tidak pakai bismillah. Sedangkan Imam Syafi'i memegang hadis yang Rasulullah kalau sholat membaca bismillah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan tidak sah kalau ada orang sholat baca Fatihah tidak pakai bismillah, tidak sah. Bayangkan guru murid. Tapi apa Imam Syafi'i bentrok dengan Imam Malik? Tidak, ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama mengatakan subuh kunut, tapi letaknya beda. Imam Malik kunut sebelum rukuk tanpa ngangkat tangan. Imam Syafi'i kunut setelah bangkit dari rukuk ngangkat tangan. Tapi ya aman-aman, ya. Imam Malik kalau baca amin sholat jahar sir. Imam Syafi'i jahar, jahar. Tapi ya aman-aman. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i, tapi ya beda dalam masalah baca bismillah. Imam Syafi'i bismillahnya kenceng, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Ahmad sama dengan Imam Hanafi pakai hadis yang sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi mereka tetap saling menyayangi, ya.
Imam Hanafi, Imam Ahmad pakai hadis Abdullah ibn Abbas yang mengatakan Rasulullah hanya sekitar 1 bulan kunut, setelah itu tidak kunut, sehingga kalau subuh tidak kunut. Imam Syafi'i pakai hadis Anas bin Malik yang mengatakan aku ini 10 tahun menjadi pembantu rumah tangga Rasulullah sampai Rasulullah wafat, dan aku selalu salat subuh di belakang Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu tidak kunut subuhnya, sehingga Imam Syafi'i kunut. Apa mereka bentrok? Enggak. Yang bingung itu adalah pengikutnya yang belum terbuka cara berpikirnya. Dianggapnya berbeda itu haram dalam agama Islam. Islam tidak melarang perbedaan, yang dilarang itu bentroknya. Selama metodologi istimbat hukumnya dibenarkan, di Islam itu diperkenankan. Selama orang itu ngerti metodologi pengambilan hukumnya, usul fikihnya paham, ulumul Qur'annya ngerti, ulumul hadisnya ngerti, balaghah pantek badek maneknya, nahwu sorofnya dia benar-benar menguasai, maka itu semuanya difahami. Tidak ada masalah dengan perbedaan, karena perbedaan itu kadang-kadang memang terjadi di ayatnya sendiri, kadang-kadang memang terjadi di Rasulullahnya. Ya, sebagai bentuk macam-macamnya model Rasulullah dalam ibadah. Panjenengan kalau mencari hadis tentang jumlah tarawihnya Rasulullah sampai mati tidak akan ketemu, tidak akan ketemu, ya, tidak akan ketemu. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa 11 itu tarawihnya Rasulullah, 11 itu kalau kita baca di kitab-kitab yang klasik itu jumlah sholat witirnya Rasulullah. Tarawihnya tidak ada yang tahu. Wong Rasulullah waktu sholat bareng-bareng nambah lagi di rumahnya juga nggak ada yang tahu, gitu loh ya, tidak ada yang tahu. Maka kalau sudah begini itu khilafiyah. Yang penting orang itu tarawih sudah, ya. Yang penting sudah tarawih. Kok 20 itu asalnya dari Sayyidina Umar. Hari ini saya belum bisa menjelaskan karena panjang ceritanya. Contoh bahwa perbedaan itu memang dari Qur'annya. Kalau jenengan baca Al-Quran tentang bab iddah, di sana ada ayat yang menyatakan bahwa iddahnya perempuan yang ditalak suaminya itu salah satu quru. Salah satu quru itu artinya 3 kali quru. Quru itu kalau Bapak buka dalam kamus bahasa Arab artinya 2, bisa suci, bisa haid. Sehingga Imam Syafi'i milih suci, Imam Ahmad bin Hanbal milih haid, Imam Hanafi milih haid. Sehingga orang Muhammadiyah kalau ngitung iddah pakai haid, orang NU milih pakai suci. Jenengan mau konfirmasi ke siapa? Rasulullah udah nggak ada. Zaman sahabat udah paham, nggak pernah nanya ke Rasulullah urusan ini. Jadi perbedaan itu memang kadang bisa jadi dia dari ayatnya yang memang memungkinkan berbeda. Misalnya tentang nyentuh istri, di ayat Qur'annya di situ dikatakan, saya tidak mungkin baca detailnya, aula mastumun nisa, di antara yang menyebabkan orang harus bertayamum kalau menyentuh perempuan, artinya istri. Kata Imam Syafi'i, kaidah menafsirkan ayat Qur'an kalau masih bisa difahami makna hakiki, tidak boleh dipalingkan kepada makna majazi. Kalimat massa an-nisa itu nyentuh perempuan, ya sudah, nyentuh batal. Nyentuh batal. Ketika dikatakan bahwa nyentuh di sini adalah hubungan suami istri, itu namanya majaz. Itu bukan makna hakiki. Kata Imam Syafi'i, kalau itu masih bisa difahami hakiki, tidak boleh orang berpaling ke majaz kecuali ada qarinah. Kemudian didatangkan qarinah oleh pendapat yang mengatakan itu tidak batal. Qarinahnya adalah Rasulullah pernah sholat mencium istrinya terus sholat. Rasulullah pernah sholat malam kemudian memindahkan kaki istrinya yang melintang dan Rasul tetap sholat, tidak batal. Tetap dibantah oleh ulama Syafi'iyah. Yang dicium itu Aisyah. Aisyah itu pakai cadar. Kalau istri yang lain ada yang tidak pakai cadar. Tapi kalau Aisyah itu pakai cadar. Awalnya tidak pakai cadar,
tapi kecantikannya ganggu sahabat yang lain, sehingga sahabat Rasul, kecantikan Aisyah ganggu, suruh pakai cadar. Akhirnya Aisyah pakai cadar. Kalau Aisyah yang dicium, ya kena cadarnya. Terus hadis yang mengatakan Rasulullah salat malam kakinya melintang diteliti oleh ulama Syafi'iyah. Hadis ini terjadi pada saat Madinah sedang musim dingin. Kalau Madinah musim dingin tidak mungkin tidak pakai alas kaki, tidak pakai penutup kain. Sehingga ketika Rasulullah angkat, itu pasti kena kain. Sehingga Imam Syafi'i tidak bisa menggunakan hadis ini. Maka ulama Syafi'iyah tetap mengatakan batal. Jadi kalau orang sudah belajar hukum detail tentang Quran hadis, jenengan akan tahu bahwa pendapat 4 mazhab ini istimewa. Kita tidak punya waktu panjang ya, karena sudah mepet waktunya. Saya tidak bisa mengurai contoh yang lebih detail lain. Tetapi hari ini bukalah dada lapang-lapang bahwa 4 orang ini adalah seperti Isaac Newton, adalah Einstein, adalah Stephen Hawking. Kalau di dalam pemikiran hukum Islam bahkan jauh lebih dahsyat dari itu. Mereka ini adalah orang-orang yang amat sangat jenius, wali-walinya Allah yang sangat istimewa, yang selayaknya kita ikuti pemikirannya dan kita taati. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.